Tes tes 1 2 3. Halo guys. Iya, kembali lagi. Kita mau bahas saham CAS. Oke, mungkin belum lama ini kalian kalau follower Benix ya, dia upload ini ya, video tentang cuannya 400% di saham CAS. Nah, nanti kalian silakan tonton sampai habis. Nah, di situ tuh dia udah buat ya videonya dari 2 tahun lalu ya, berarti dari tahun 2022 tentang kenapa dia masuk di saham ini gitu. Nah, gue juga dulu sempat nonton videonya, sempat masuk juga, tapi karena gue masih berjiwa trader ya, jadi cuan ya 3-4% tuh kayaknya udah cukup gitu ya, jadi udah gue jual gitu. Nah, ternyata ya waktu itu memang gue masuk ya karena ikut-ikutan aja ya, nggak punya skenario apa-apa, coba-coba. Nah, ternyata naik gitu, udah jual. Nah, tapi ya kalau dibilang nyesel ya lumayan ya, padahal kalau mau nunggu 2 tahun ya itu masuk di 390-an ya, 3 tahun berarti kalau ke 800-an aja udah beger gitu ya, 2 tahun. Nah, udah kita kembali ke sini. Kenapa sih? Ya di sini nih ada pertanyaan di akhir ya. Nah, kita coba nonton bareng-bareng. Coba ya. Ada iklan. Suka adalah story-nya berhubungan dengan kisah terakhir yang berhubungan dengan akuisisi oleh sebuah perusahaan konglomerasi yang sudah cukup lama dan senior di Indonesia. Ada agenda apa? Kenapa tiba-tiba si CAS itu diakuisisi ya? Lu tahu nggak alasannya kenapa? Kalau gue sih tahu. Apakah karena cuan semata-mata demi profit? Ya gue rasa itu terlalu gampang buat dianalisis. Tapi apakah ada permainan lain yang sebetulnya bisa menambah valuasi dan menambah bargaining power dari sebuah perusahaan yang bernama Kardec ini? Dan jangan-jangan ada hubungannya dengan situasi politik yang sedang terjadi di dunia sekarang ini. Menurut kamu gimana? Coba kamu cari tahu. Padahal kalau lu tak-etik, perusahaan yang mengakuisisi itu tidak punya keahlian sama sekali di bisnis penerbangan. Tapi kok dia lakukan diversifikasi ya ke sektor yang satu ini? Ada apa ya dengan sektor penerbangan? Kalau lu penasaran, segera like, share, and komen di bawah ini terkait analisis lu. Yang jawabannya paling bagus akan mendapatkan hadiah. Nah, tuh kita diminta untuk analisa saham CAS ya. Nah, itu kalau tadi dibilang perusahaan konglomerasi yang masuk di CAS, mungkin kalian Google juga ketemu ya, perusahaannya itu MTEK. Ya, MTEK itu melalui anak perusahaannya, coba kita di profil cari Roket. Nah, ada PT Roket Cipta Sentosa, yang mana dia adalah pengendali di perusahaan CAS ini. Di 51% kepemilikannya. Yang ada tanda P ya, berarti dia pengendali ya. Nah, kepemilikan masyarakat juga menarik ya, karena di bawah 20%. Oke, kita coba lihat kalau tadi dari analisa, kalau dari keuntungan semata memang ya sepintas perusahaan ini cukup bagus kalau dari keuangan.
perusahaan ini coba kita cek di finansialnya. Balance sheet, income statement. Oke, dia nggak punya beban penjualan, beban pokok penjualan. Mungkin karena dia bergerak di bidang jasa ya. Jadi dia mungkin hanya ada di beban usaha ya buat bayar karyawan. Nggak kayak apa namanya, mungkin perusahaan konsumer ya, dia harusnya kan punya produk. Produk itu misalkan Indomie gitu, Indomie perlu gandum misalkan. Nah, berarti gandumnya itu harus dibeli dulu dan masuk di beban pokok penjualan. Nah, kalau ini dia menariknya dia nggak punya ya beban pokok penjualan. Nah, berarti kalau kita cek gross profit margin-nya harusnya di 100% laba kotor. Coba kita cari ada nggak gross profit mana dia? Gross profit margin 100%. Profit margin 12%. Operating profit margin 26,25. Nah, menarik ya karena net profit marginnya juga bagus, 2 digit di atas 10%. Itu kalau dari profitnya. Yang kedua kita coba cek dari balance sheet. Balance sheet-nya simpelnya aja ya. Sini ada aset itu ya perjumpaan dari liabilitas dan ekuitas. Kalau kita lihat 2018 sempat turun, 2020 turun lagi, dah semenjak 2020 dia mulai kembali lagi nih. Gitu. Dan yang cukup menarik, 2018 itu bisa dibilang dia nggak masuk kategori saham syariah kali ya, karena liabilitasnya itu lebih besar. Ini bahkan di tahun 2020 liabilitasnya itu 2 kali dari ekuitas. Itu bisa jadi dia nggak masuk saham syariah tuh karena itu. Oke, nah yang menarik juga semenjak 2020 ya, itu liabilitasnya terus berkurang. Di 2023 juga berkurang. Jadi alhamdulillah untuk pembayaran utangnya lancar ya. Dan di sini ekuitasnya ya luar biasa dari 2020 ke 2023 tuh udah bigger ya ekuitasnya. Gitu. Jadi wajar kalau harganya juga ikut bigger gitu ya. Kalau kalian masuk di 2020 mungkin coba cek gitu, cek 2020 kan berarti 5 tahun yang lalu lah kurang lebih ya. Nah, belum sih, belum bigger ya, naik 57%. Nah, kalau di sini ya, coba nih kalau di sini harusnya udah kali ya. Atau udah. Harusnya sih biasanya seiring dengan meningkatnya ekuitas, si harganya juga akan terapresiasi ya harusnya. Itu sih yang bikin menarik ya, karena kalau ekuitasnya terus naik, nanti di sini nih, kalau sekarang kan kita lihat PBV udah lumayan ya, di 2,95 hampir 3. Itu kalau harganya segini-segini aja, terus tahun depan ekuitasnya naik, PBV-nya akan turun. Naiknya seberapa banyak ya, kalau misalkan dia nggak bagi dividen ya, total taruhlah net income bersihnya nih ya 294 ya, 294 dibandingkan dari tadi ekuitasnya kok pindah lancar.
berarti sekitar 20% ya kalau kita pakai angka ini ya. Hampir 30% lah. ROE ini aja, ROE-nya berapa ROE? Ada nggak sih di sini ROE? Return of equity. Ini tuh 31%. Kurang lebih ininya. Apa namanya? Tadi kalau kita bilang net profitnya nggak terlalu gede ya, tapi buat gue sih 2 digit itu udah lumayan. Tapi kalau dibandingkan dengan ROE-nya itu 30%. Artinya kalau beli di PPV1 ya, kalau di PPV1 tuh kalau kalian beli harganya di berapa? PPV1 nya berapa sih ya? Di 377 gitu ya. Nah, dengan ROE 31% ya, berarti kurang lebih 3 tahunan udah balik lah. Tapi karena ini sudah di sini ya di 2,3 ya, berarti kalau kita bandingin di sini berarti cuma kurang lebih 10% lah ROE-nya. RO bukan equity ya, return of market cap. Kayak gitulah. Nah, sepertinya dari sisi net income itu kenapa tadi Benex bilang terlalu gampang ya, karena memang gampang aja lihat dari sini pasti kan menarik gitu ya. Sahamnya cukup menguntungkan lah. Lalu yang menarik berikutnya itu perusahaan ini nggak gampang ditiru ya gitu produknya. Dan di Indonesia mungkin ya, setahu saya cuma si Kardik ini dengan mungkin Angkasa Pura ya yang punya kegiatan bisnis seperti ini gitu. Ya mungkin kenapa sedikit karena kan ini bisnis tuh bergantung banget dengan sektor penerbangan dan sektor pariwisata ya secara nggak langsung. Jadi ya resikonya lumayan tinggi ya sebenarnya karena hanya bergantung dari satu sektor itu aja. Jadi kalau industri pariwisata dan penerbangan kolaps, nah seperti di waktu COVID ya, nah itu ya harganya langsung turun banget nih di sini nih. Gitu. Jadi ya kalau kalian mau masuk di saham ini, kalian kalau punya edge di bidang penerbangan atau kalian mungkin kerja di industri penerbangan atau pariwisata, kalian kan punya informasinya lebih dulu tuh, jadi kalian lebih nyaman lah gitu kalau masuk di sini karena kalian punya informasi lebih dulu. Jadi kalau ya misalkan sektor penerbangan dan pariwisata akan membaik gitu ya, ya kalian pasti akan nyaman gitu. Dan kalau akan memburuk gitu atau kebalikannya, nah kalian kan udah tahu duluan, kalian bisa keluar duluan lah gitu dari saham ini. Seperti itu kenapa dia nggak banyak saingannya lah gitu, karena memang untuk punya buka usaha semacam Kardik ini nggak mudah gitu ya. Lalu dari sisi pendapatan, cek finansial. Oke, ini di 2019 itu di 2020 ya dia top-topnya 2018 ya. Ini ya dari 2010 ya. Itu top pendapatannya itu di 2018 ya.
dengan 2019 sebenarnya beda sedikit, langsung turun setengahnya, hampir setengahnya itu di 2020, dan di 2021 juga walaupun lebih baik ya dari 2020, tapi memang tidak seperti yang diharapkan gitu keuntungannya. Jadi dia cukup merosot pendapatannya. Itu tadi dibilang sangat bergantung ya. Itu pun bisa dibilang nggak terlalu, artinya dia masih ada keuntungan juga gitu di saat terjadi COVID, nggak serta merta langsung nol gitu ya, karena memang penerbangan tetap ada, cuman ya memang itunya aja ya diperketat gitu ya untuk perizinannya. Nah, di tahun 2023 itu bisa dibilang sudah kembali ya. Nah, pertanyaannya, apakah dia sebenarnya di sini tuh udah mentok gitu, atau masih bisa naik lagi gitu, kayak gitu. Nah, ini tuh dia di harga berapa ya? Di harga 800-an ya, mungkin 700-800. Jadi kalau dengan pendapatan segini, harusnya sih kalau kita memvaluasi saham dari pendapatannya ya, harusnya dia amannya kita masuk di harga segini juga lah, di harga 700-800, seperti pendapatan seperti harga di tahun 2018, 19, 20 lah gitu itu ya, itu yang jadi pertanyaan, apakah masih bisa pendapatannya lebih besar dari tahun kemarin. Kalau kita lihat sepintas nih ya, sepintas ya, kita bandingin Q1 2023 dengan Q1 2024, nah itu lebih besar ya, ya hampir 2 kali lah pendapatannya gitu. Jadi mungkin masih ada potensi untuk bertumbuh. Gitu. Nah, di sini juga kita cek insider. Nah, ada satu nama nih yang bikin gua penasaran ya. Namanya Surono Subekti gitu. Siapakah dia? Mungkin banyak juga yang belum tahu ya, termasuk gua. Dia itu masuknya ya nggak jauh ya dengan Roket Cipta Sentosa. Apakah dia orang salah satu apa direksi atau apalah gitu di sini di PT Roket Cipta Sentosa, atau gimana saya juga kurang tahu. Cuma saya googling ya, ada satu artikel yang membahas ini gitu. Nah, saya cari ini ada Surono Subekti. Kita baca ya dari sini. Ada bencok ya. Berikutnya Edi Kusnadi, nama lain kemudian Edi Samuno. Nah, di sini si penulis sih dia bilang dia cukup menarik perhatian dia, itu ada nama Surono Subekti dan Pak Lo Keng Hong gitu ya. Nah, di sini Surono Subekti ya adalah orang di balik Multi Indo Cipta Mice, Mice. Sama apa ya? Atau typical investor fundamentalis sejati. Wah, ini berarti kan mirip-mirip lah sama Pak Lo Keng Hong ya. Oke.
Kalau begitu gua secara nggak langsung menarik kesimpulan ya, mungkin dia sama lah, satu ini sama Palokeng Hong lah ya, sejenis gitu ya. Mungkin dia nggak mungkin dia beli saham ini, ya nggak tahu juga ya. Mungkin aja dia berubah gitu, nggak tahu. Tapi kalau fundamentalis ya biasanya dia akan nunggu sahamnya naik sampai tinggi gitu ya. Berarti kan dia punya potensi. Dia berharap nih waktu dia beli di harga 8 Mei, kita buka lah 8 Mei ya. Mei kan berarti 3 bulanan yang lalu ya. Nah ini mungkin gara-gara dia masuk kali ya. Karena harganya naik sampai 12 mungkin ya. Jadi 12.50. Berarti kan dia punya rata-rata harga di antara 1000 sampai segini gitu dia beli. Nah, kalau fundamentalis itu biasanya berharap, satu berharap dividen, dua itu berharap dari capital gain tapi nggak dalam jangka waktu dekat gitu. Artinya kalau kalian mungkin ya, kalau kalian punya aliran fundamentalis dan percaya juga seperti Pak Surono ini, berarti kedepannya si cas ini akan harganya bisa naik gitu, atau sampai berapa tahun ya baru naik atau juga kayak gitu. Nah, yang jadi misteri adalah kenapa si MTEK melalui PT Roket Cipta Sentosa itu dia mengakuisisi perusahaan cas gitu ya. Padahal tadi kalau kata Benix dia memang bukan apa namanya, aslinya itu dia bukan perusahaan itu ya yang bergerak di bidang penerbangan gitu. Dia lebih ke media, sebenarnya lebih banyak media gitu. Tapi nih kalau kita baca public expose-nya ya, ada nggak sih? Ini coba kemarin tuh ada yang menarik, keuntungan dia itu terbesar dari mana ya? Lupa gua. Gimana dekatnya? Seingat gue itu dari penerbang, dari iklan ya, dan kesehatan. Lupa lihat datanya di mana ya. Nah ini media ya, media tuh revenue terbesarnya nih 71% itu dari media dan 23% dari healthcare gitu. Jadi ini nggak ada dari sektor transportasi gitu ya. Mungkin di others kali, nggak tahu juga ya. Nah gue nggak baca juga karena banyak juga dia ininya, perusahaan anak perusahaannya gitu ya. Jadi di media kan berhubungan dengan iklan, biasanya dari iklan. Kalau healthcare ya kesehatan, dia punya rumah sakit Omni Hospital atau EMC Hospital gitu ya. Nah di sini di video Bendix itu kan ini ada public expose-nya cas tahun 2020 ya, gue cari nih ada gitu. Di video ini tuh ada Omni Hospital tuh. Nah si Omni ini kan punyanya grup MTEK tuh. Benar gak sih? Nah sampai gue cari nih di apa public expose-nya. Nah bener nih, ada nih Omni Hospital gitu. Berarti udah ada hubungan lah dengan MTEK sebenarnya ya, melalui kerjasama di bidang jasa binatu rumah sakit dengan anak perusahaan CAS, yaitu CAS Facility Management Service gitu.
ini public expose tahun 2020 ya. Nah, kalau dari si casnya sendiri, sebenarnya penghasilan terbesarnya ya, itu dari jasa penerbangan itu. Di sini. Nah, jadi ada 3 sektor utama tadi ya. Di CAS Group ini ada jasa airport service, ada ini jaya apa gitu ya. Nah, ini bisa dibilang 77%-nya dari JAS ini gitu. Jadi memang sangat-sangat bergantung dengan sektor airport service-nya itu. Di jasa ground handling, cargo handling, priority launch, airport special assistant gitu. Nah, ini kalau kalian mau lebih detail lagi, coba cek lagi nih apakah nanti di laporan keuangannya ada ya detailnya dari jasa ground handling itu dari 1,4 T tadi tuh menyumbang berapa, ini berapa, ini berapa. Kayak gitu kalau mau detail lagi. Apalagi yang perlu dibahas ya? Oh iya, karena si MTech ini tadi kita lihat revenue terbesarnya dari media dan healthcare gitu ya. Tadi kalau ditanya agendanya apa, mungkin gue mengira-ngira si kalau dari sektor media ya, berarti kan ada jasa periklanan gitu. Kemungkinan iklan-iklannya MTech nanti bisa bekerja sama dengan jasa priority launch gitu ya. Jadi nanti iklan-iklannya akan ditampilkan di sini. Priority launch itu kan kayak tempat gitu ya, tempat di bandara gitu, di airport ya, launch lah, gimana jelasinnya, di tempat tempat prioritas lah kita kalau mau masuk situ, bayar gitu. Nah, di situ nanti dapat servis-servis sambil nunggu penerbangan. Mungkin kalau orang-orang ke situ kan berarti orang-orang yang punya duit lah, bisa dibilang gitu ya. Jadi kalau iklan di situ, nah kemungkinan akan dilihat oleh orang-orang ini gitu. Dan kemungkinan orang-orang ini berarti kan target pasar yang cukup menjanjikan gitu ya. Gitu. Jadi mungkin kalau dari sektor media, dia akan mengembangkan entah apalah, mungkin nanti akan ada jasa jasa media iklan di launch gitu. Nah, mungkin kalau menurut gue, kalau dari segi media dia akan mengembangkan di situ. Terus kalau dari segi healthcare, gue pernah ada deh, mungkin dia akan mengembangkan yang namanya ambulans, mungkin ya, ambulans udara. Nah, gitu. Ternyata ada loh ambulans udara ya. Mungkin nanti karena si MTech memang punya anak usaha itu melalui hospital dan AMC Hospital, dia bisa tuh lebarkan sayapnya untuk membuka layanan ambulans udara gitu, melalui CAS ini. Nanti mungkin CAS akan ada tambahan satu lagi nih ya. Di mana nih? Di Boga ya. Penunjang transportasi udara mungkin, atau satu lagi di sini. Gitu ya. Jadi jasa ambulans udara. Gitu. Mungkin ya. Yang terpikirkan sepintas dari gue sih itu gitu. Jadi kalau menurut kalian gimana ya, terserah.
sudut pandang kalian, apakah dia masih menarik di harga sekarang. Kalau gue pribadi ya, tunggu di bawah 1000 kali ya. Kan Om Benix juga tuh yang ngajarin tuh, jangan belinya yang kemahalan gitu. Oke. Sini. Nah, kayak gitu dah analisa singkatnya untuk saham cas ini. Oke, thank you, segitu aja dari gua. Semoga bermanfaat. Sebenarnya bisa juga kalian cari-cari lah by Google dan pakai aplikasi Stockbit. Stockbit itu paling oke lah, paling lengkap. Oke, thank you.